Alhamdulillahil waliyil ghafar wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman, an'amana bi ni'matil istiqamah, an'amana bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama rasakan kasih sayang Allah pada kita hari ini. Karena Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk bisa bertemu bersama-sama dalam suasana yang indah, suasana yang suatu saat dirindukan. Kapan itu? Saat Allah sedang mengizinkan diri kita tidak bisa hadir disebabkan mungkin di luar kota atau kita sedang sakit. Betul? Saat kita sedang sakit, kita nggak bisa lagi beraktivitas seperti ini. Tentang sakit, saya teringat dengan sahabat saya, saudara saya, dan juga guru kita, Kang Habib. Beliau di Kampung Kesadaran, beliau sedang sakit. Sudah lama sakitnya, dan sekarang beliau sedang ada di rumah sakit di Karyadi. Sakitnya kebetulan cukup lumayan, ya. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah segera kesembuhan, ya. Bil Abid namanya, Bil Abid. Beliau diberikan kesembuhan, diberikan kebaikan kembali. Belum disadarkan sampai saat ini, mudah-mudahan besok diberikan Allah kesadaran kembali. Allahumma rabbana sadidil ba'sa isbi wa antasar fi sifat 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 alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, dengan izin Rasul, dengan doa-doanya Rasulullah, wasilah kebaikan beliau, kita diberikan hidayah sampai pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat Bapak Ibu? Tema kita hari ini adalah Nurul Bidayah. Apa itu Nurul Bidayah? Jadi para ulama membagi cahaya yang Allah berikan pada kita, yang kita dapatkan dari surat cahaya, surat An-Nur. Nur ala nur yahdillahu binurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya, dan Allah berikan cahaya, berikan hidayah dengan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Jadi cahaya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semuanya. Sebelum saya sampaikan kepada Nurul Bidayah, kita akan bahas dulu tentang nur, cahaya. Mana yang akan kita lakukan saat dalam kegelapan dompet kita terjatuh? Langsung nyari dompet atau nyetrekin lampu? Nyetrekin lampu, ya. Kenapa nyetrekin lampu? Karena kita butuh cahaya. Ada 2 gelas, dikasih label gelasnya susu, satu lagi racun. Tapi kita disuruh mengambilnya saat tidak ada cahaya. Kira-kira tenang apa khawatir?
Kenapa khawatir? Tidak jelas mana racun, mana susu. Jadi cahaya itu untuk memperjelas keadaan yang ada. Sehingga itulah yang disebut dengan cahaya. Mana yang akan kita lakukan ketika kita terjatuh dan punya masalah besar? Menyelesaikan masalah atau kita cari cahaya dulu? Petunjuk dari Allah, mana dulu? Cari petunjuk dulu, baru kita nyelesain masalah. Kenapa? Karena ketika kita nyelesain masalah dan posisi kita dalam kondisi kita tidak mendapatkan petunjuk, bukan kita mendapatkan solusi, tapi nambah masalah. Ciri seseorang yang tidak ada cahaya adalah hidupnya dipenuhi dengan kecemasan. Kenapa? Fuad yang ada dalam hati kita punya 4 ya, sodar, lub, fuad, sodar, kolbu, fuad, dan lub. Mata hati kita ini akan menjadi khawatir saat dia tidak bertemu dengan cahaya hatinya. Cahaya hati itu apa? Lub yang tertutup. Maka dia akan khawatir. Sehingga hidupnya itu ada dalam kecemasan, tidak nyaman, tidak sakinah, tidak damai, gelisah. Kenapa gelisah? Bisa jadi hidupnya tidak dinaungi oleh petunjuk Allah. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan nur atau cahaya. Maka cahaya itu menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita betul-betul tidak tahu. Tidak tahu itu disebut dengan gelap. Maka sesuatu yang belum diketahui namanya gaib. Betul tidak? 2 jam lagi kita tahu tidak? Maka 2 jam lagi itu gelap, tidak kelihatan. 5 menit lagi tahu nggak kita? Tidak tahu. Berarti 5 menit lagi itu namanya gelap, tidak kelihatan. Nah, orang yang mendapatkan cahaya, dia tidak akan khawatir dengan masa depannya. Kenapa? Karena dia melihat masa depannya dengan fuadnya melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu binurihi may yasha. Allah berikan petunjuk kepada seseorang dengan cahayanya. Ini makna cahaya. Nah, para ulama, terutama beliau Al-Arif Billah Asa Ibnu At-Tahila dalam kitab Al-Hikamnya memberikan kepada kita bahwa cahaya yang Allah berikan kepada kita bernama hidayah itu dibagi menjadi 3. Satu namanya Nurul Bidayah, yang kedua Nurul Wasatiyah, yang ketiga Nurul Nihayah. Ada berapa? 3. Nurul Bidayah, Nurul Wasatiyah, Nurul Nihayah. Ada cahaya permulaan, cahaya pertengahan, dan cahaya akhir. Begitu. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas satu cahaya yang disebut dengan Nurul Bidayah, cahaya permulaan. Nurul Bidayah, para ulama menjadikan sebuah permisalan cahaya itu seperti kendaraan seseorang. Ketika seseorang sedang berbalik, sedang tidak menghadap Allah, lalu dia tiba-tiba punya keinginan untuk balik kepada Allah, itu namanya Nurul Bidayah. Seseorang yang awalnya jauh dari Allah, tiba-tiba ada keinginan dekat dengan Allah, itu adalah orang yang sedang Allah kasih namanya Nurul Bidayah. Seseorang yang awalnya tidak pernah berbuat baik, seringnya bohong, seringnya bermaksiat, namun tiba-tiba ada kehendak dalam dirinya, saya stop, saya sudah malas kayak gini, saya pengen jadi orang baik. Nah, ini namanya apa? Nurul Bidayah, cahaya awal. Dan cahaya awal ini diberikan oleh Allah kepada yang Allah kehendaki. Terkadang kita pun terjebak, apakah kita sudah dapat Nurul Bidayah atau belum? Mari kita lihat. Jangan-jangan kita menjalankan semua aktivitas ibadah kita ini bukan karena hidayah Allah, tapi karena ikut-ikutan. Tahu ikut-ikutan? Karena orang tua kita menjalankan itu, ya saya juga ikut orang tua. Saya sholat karena ikut siapa? Kebanyakan orang. Karena orang sholat, ya saya ikut juga sholat. Atau sholat karena kita ada iming-iming. Oh, kalau sholat, orang suatu nanti dimudahkan rezekinya, maka kita sholat. Atau puasa juga ikut-ikutan. Saya puasa karena mungkin kalau puasa nanti
Senin Kamis nanti rezekinya dilancarin. Sedekah juga ikut-ikutan. Wah, kalau sedekah katanya, kalau sedekah nanti saya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berbeda ketika seseorang mendapatkan namanya nurul bidayah. Salatnya itu dari kesadarannya. Sedekahnya dari kesadarannya. Aktivitas-aktivitasnya dari kesadarannya, bukan dari ikut-ikutan. Sehingga saat dia menjalankan semua aktivitasnya ini, maka dia menjalankan aktivitasnya ini dengan penuh kesadaran, dan akhirnya dia ingin mendalami satu hal. Misalkan dia sholat, maka sholatnya bukan cukup sholat, tapi gimana sholat ini betul-betul menjadi sholat sebagai penghambaan kepada Allah, sehingga dia ingin menjalankan sholatnya itu sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nah, ini namanya nurul bidayah. Dan ketika seseorang mendapatkan nurul bidayah, Bapak Ibu ini rahmati Allah, seperti Allah melakukan perubahan gitu ya. Jadi cara dia memandang, cara dia mendengar, cara dia berpikir, cara dia merasa itu berubah. Apa maksudnya? Contoh, biasanya ini pikiran kita ini seringnya mikirnya yang nggak baik-baik, jorok-jorok, nggak bagus. Ketika orang dikasih nurul bidayah langsung menswitch, pikirannya itu baik-baik semua gitu. Ini tubuh kita semua yang ada ini, itu tiba-tiba saja dituntun oleh Allah, sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang sangat luar biasa. Mata kita memandang itu nggak mau memandang yang buruk-buruk. Jadi pandangan itu berpaling kepada hal yang baik-baik gitu. Awalnya kita sukanya melihat yang buruk-buruk. Hal yang buruk kita sukai. Namun ketika Allah kasih nurul bidayah, itu dirubah sama Allah fungsi mata itu. Jadinya yang dilihat sama dia, yang disukai yang baik-baik saja. Bahkan dia nggak suka yang buruk-buruk. Dulunya suka, sekarang nggak suka gitu. Lisan ini, biasanya lisan ini kesukaannya apa? Ngomongin orang. Senang sekali ngomongin orang lain. Tapi ketika Allah kasih nurul bidayah, itu tiba-tiba saja, itu dia jadi nggak suka gitu. Bahkan lisannya itu untuk membicarakan orang itu berat sekali, nggak ada keinginan gitu. Itu ketika dia dapat apa? Nurul bidayah. Telinganya ini biasanya itu sangat tajam sekali, sangat senang sekali kalau dia mendengarkan keburukan orang lain, aib orang lain itu senang sekali. Bahkan sampai hafal artis saja aibnya ketahuan sama kita. Padahal artis gak kenal kita, tapi kita kenal aibnya artis, kan repot itu. Saking apa? Saking tajamnya telinga kita. Tapi ketika kita mendapatkan nurul bidayah, itu enggak. Bahkan kita nggak pernah mendengarkan itu, nggak suka. Telinganya panas kalau mendengarkan apa? Keburukan orang lain. Bahkan saat dia mendengarkan keburukan orang lain, dia di dalam audio visual pikiran bayangannya bukan keburukan orang lain, tapi keburukan siapa? Dirinya sendiri. Itu keren. Jadi gini Pak, perbedaan orang yang sudah dapat nurul bidayah sama yang belum begini. Misalkan ada yang memberitakan kepada kita seseorang, Mas, ternyata nggak disangka ya, orang itu ternyata kelihatannya soleh tapi kok berbuat maksiat ya. Kalau orang yang belum mendapatkan nurul bidayah, oh ya, masa? Emang gimana? Ternyata kayak gitu ya. Cuma sok soleh saja, ternyata kenyataannya wah lebih parah dari kita ya. Kakek aneh. Ini muncul dalam diri kita ini seperti itu. Jadi akhirnya munculnya apa? Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu kalau kita belum dapat apa? Nurul bidayah. Tapi orang yang mendapatkan nurul bidayah, begini, Mas, ternyata orang itu tidak seperti yang kita sangka. Ternyata orang itu luar biasa, dia berbuat maksiat. Yang dibayangkan oleh dia, memang maksiatnya apa? Dia menceritakan maksiatnya, yang dibayangkan bukan dia, tapi siapa? Kita. Kok kenapa orang tersebut ceritakan aib orang lain kepada saya? Jangan-jangan saya punya potensi seperti dia.
Sehingga dia dalam hatinya istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan-jangan saya punya potensi seperti dia. Sehingga yang dilakukan bukan sibuk mengurusin aib orang lain, tapi sibuk mengurusi aib sendiri. Itu ciri orang dapat nurul bidayah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar aib orang lain gitu tidak? Apa tadi kakek aneh? Yang mana, Bu? Ibu dengar ke aib orang lain tuh seneng apa resah? Alhamdulillah. Tenane. Nah, ketika kita merasakan keresahan itu, dalam hati kita munculnya bukan orang lain tapi munculnya diri kita, itu namanya kita dapat nurul bidayah. Dan itu bukan diusahakan Bapak Ibu, itu hadiah dari Allah. Kan imajinasi kita ini bukan membayangkan orang lain, tapi siapa? Diri kita. Sehingga bukan semakin meninggi tapi semakin menunduk ketika kita dengar aib orang itu. Maka dia tidak suka mendengarkan aib orang lain, dan dia juga tidak benci aib orang. Dia tidak membenci orang yang punya apa? Punya maksiat. Bahkan tidak menilai gitu. Ini ciri orang dapat nurul bidayah. Tapi orang yang belum dapat nurul bidayah biasanya menilai. Dan saat menilai, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ada kata-kata yang hati-hati Bapak Ibu, jangan dipakai ini. Ada orang amah, berarti ada orang apa? Khusus. Mereka kan masih orang amah. Pertanyaan, emang kita khusus? Jangan dipakai ya. Kenapa? Kalau kita pakai, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mereka kan amah, gak apa-apalah, kan mereka amah. Amah itu umum. Berarti kita khusus. Khususnya apa? Khususnya suka nilai orang lain. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita udah dikasih oleh nurul bidayah, sudah nggak ada itu. Yang selanjutnya, ciri orang dapat nurul bidayah apa? Cirinya, nanti kita lihat amalannya Bapak Ibu ya, agar kita dapat nurul bidayah. Ciri yang lain apa? Orang yang dapat nurul bidayah itu adalah dia, matanya itu berubah. Cara dia memandang kepada orang itu tidak memandang dengan cara dia berpikir, tapi dia memandang dengan dia merasa. Apa bedanya? Kalau orang memandang dengan caranya dia dengan berpikir, dia sedang tidak memandang tapi sedang memikirkan seseorang. Contoh, orang itu misalkan kerudungnya separuhnya, mohon maaf misalkan ya, kerudung putih tapi tidak dicuci, sehingga banyak apa? Kotoran. Kalau kita memandangnya pakai pikiran, bilang, kok iso ya kerudung itu kok dipakai? Itu kan? Berarti kita apa? Menilai kan? Nah, saat kita memandang begitu, itu kita sesungguhnya belum dapat namanya apa? Nurul bidayah. Atau mohon maaf, saat kita sedang puasa, saya praktekkan ya. Sedang puasa, kita melihat ada pemuda minum. Saat minum, astagfirullahaladzim, nerokok. Nah, kita apa? Menilai. Tapi beda dengan orang yang dapat nurul bidayah Bapak Ibu. Ketika dia dapat nurul bidayah, itu yang ada dalam dirinya cuma satu. Matanya itu jadi ainur rahmah. Matanya dia apa? Ainur rahmah. Yang dilihat oleh dia cuma kasih sayang aja. Dia tidak mau menilai orang lain tapi mendoakan. Jadi ketika ada pemuda itu minum, dia yang mendoakan, ya Allah, semoga beliau mendapatkan hidayah darimu. Bisa jadi besok, lusa, tahun depan dia jauh lebih mulia daripada aku. Itu yang dapat nurul bidayah. Sehingga apapun yang dilihat oleh beliau ini adalah, setiap dia melihat, yang dilihat oleh dia adalah apa? Kasih sayang, mendoakan, tidak pernah menilai orang. Nah, ini saat seseorang mendapatkan namanya nurul bidayah. Kira-kira bermanfaat nggak Pak, Bapak Ibu, kalau kita dapat nurul bidayah? Bukan hanya sekedar bermanfaat, ini dasar. Karena merubah suasana hati yang awalnya gundah gulana menjadi sakinah, menjadi mutmainah, menjadi tenang. Insya Allah. Lalu para ulama memberikan kepada kita rumusan. Gimana caranya? Ada nggak amalan yang amalan itu memberikan
jalan menuju pemberian Allah namanya Nurul Bidayah. Apa amalan-amalannya yang akan membuat kita ini mendapatkan namanya Nurul Bidayah? Para ulama membagi menjadi 7 amalan. Mudah-mudahan nyampe waktunya ya. Kalau nggak nyampe, senyampainya. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan Nurul Bidayah, kata beliau, adalah mereka yang mencintai orang yang dicintai Allah. Amalannya itu, dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Mungkin sholatnya belum khusyuk, ibadahnya biasa aja, tapi dia cinta banget sama yang dicintai Allah, senang banget dengan orang yang disenangi oleh Allah. Maka Allah izinkan dia akan mendapatkan Nurul Bidayah. Lalu siapa orang yang dicintai Allah itu? Yang paling pasti dan valid, biasanya orangnya sudah meninggal dunia. Kayak yang masih belum valid ya. Kenapa? Masih bisa berubah. Tapi yang sudah meninggal insya Allah sudah valid, dia kekasih Allah. Di antaranya siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mencintai beliau dan kita betul-betul rindu dengan beliau, kita praktekkan dan teladani Rasulullah, maka insya Allah berikan Nurul Bidayah. Bukan sekedar kita yakin sama Rasul, tapi ini cinta sama Rasul. Bukan hanya yakin, tapi apa? Cinta. Gandrung Nabi kalau bahasa Jawanya. Betul-betul gandrung, betul-betul cinta sama Rasul. Cinta sama Nabi. Sayang sama Nabi. Saking sayangnya, semua sejarah tentang Rasulullah itu kita tahu. Gerak-geriknya tahu kita. Ma'rifatul Rasul itu betul-betul ma'rifat sama Rasul. Mengenal Rasul betul-betul. Sifat-sifatnya. Dan kita bahasanya kalau bahasa orang jatuh cinta apa? Tergila-gila ya. Tergila-gila dengan Rasul, terbayang-bayang Rasul. Bahkan mau tidur ingat Rasul gitu. Sampai-sampai karena ingat Rasul dalam tidurnya bermimpi ketemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Dan mimpi dengan Rasul nggak mungkin salah. Maka orang yang punya amalan cinta kepada yang dicintai Allah, insya Allah Allah berikan Nurul Bidayah. Maka tahapan pertama, sebelum kita mencintai selain Rasul, maka yang pertama, cinta utama kita adalah bagaimana kita mencintai orang yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah. Dan itu menjadi pekerjaan kita, Pak. Amalan. Rindu nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Rasul? Bukti cintanya apa? Ya kita paham Rasul. Orang cinta itu pasti mengenal ya. Sampai-sampai tanggal lahir kenal ya. Ada yang masih muda di sini? Yang belum nikah sungkan tangan? Masya Allah. Ada lagi yang belum nikah? Oh, yang kacamata belum nikah, Pak. Oh, Pak Karna belum nikah. Masya Allah. Nah, saat seseorang itu cinta kepada jatuh cinta pada seorang wanita, itu sampai dicari ya, tanggal lahirnya kapan, betul nggak? Saudaranya berapa? Pingin tahu kita, kepo kita, statusnya aja di scroll terus. IG-nya di follow sama kita, ya, FB-nya juga sama di follow, terus dicek status-status setiap hari dikomentari. Kenapa? Karena kita betul-betul punya atensi, cinta. Kalau cinta Rasul berarti apa? Ya kita mengikuti semua yang dilakukan Rasul. Sejarah-sejarahnya kita buka semuanya, sifat-sifatnya, semuanya kita tahu Rasulullah. Nah ini baru kita cinta. Nah orang yang cinta Rasul, insya Allah mendapatkan apa? Nurul Bidayah. Turunannya siapa? Para sahabatnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Para tabi'in tabi'at, para ulama, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, para wali-wali, kekasih-kekasihnya kita cintai. Nah saat kita mencintainya, insya Allah kita mendapatkan apa? Nurul Bidayah. Ini amalan pertama, Pak. Ini jangan-jangan kita ini sama Rasul nggak ada rasanya. Oh Rasulullah gitu tuh, jangan-jangan ya nggak ada rasanya gitu. Dengan Rasul pun nggak ada rasa. Gitu. Jangan-jangan memang karena kita nggak punya rasa sama Rasul itu Allah menahan Nurul Bidayahnya belum sampai ke kita. Ayo kita ikhtiarkan Bapak Ibu, kita mencintai Rasul dengan cara kita. Kan berbeda caranya ya.
mengekspresikan cintanya sesuai kepahaman ya. Betul? Saudara-saudara kita ya, di pesantren, di jamaah-jamaah maulid mengekspresikan cintanya ngapa? Dengan bersolawat. Ya. Ada yang mengekspresikan cinta dengan apa? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Semuanya kita lakukan, ekspresikan cinta kita ke Rasul dengan apa? Ya dengan mempelajari hadis-hadisnya, mempraktekkan, menjadikan Rasul sebagai teladan. Itu cara kita cinta sama Rasul. Maka saat kita cinta sama Rasul, insya Allah Allah berikan namanya apa? Nurul Hidayah. Siap Bapak Ibu? Ayo buka ya. Sekarang buka sejarah Rasul. Tarikh-tarikhnya kita buka lagi. Kita pelajari betul Rasulullah. Bahkan sebelum tidur tuh ya yang diingat siapa? Ya Rasulullah SAW. Dan ini setelah Allah ya, Allah pasti itu kekasih yang terkasih ya. Tapi setelah itu makhluk yang kita ingat sebelum tidur tuh ya Rasulullah. Ada yang sudah bermimpi sama Rasul? Enggak usah ngacung ya, rahasia antara jenengan sama Rasulullah. Ya kalau ada alhamdulillah. Berarti itu bukti bahwa kita sudah mulai cinta sama Rasul. Karena Rasul akan mendatangi orang yang mencintainya atau dicintainya. Gitu. Yang pertama, Nurul Bidayah adalah mencintai yang dicintai Allah, mencintai makhluk yang dicintai Allah. Yang kedua, para ulama memberikan rumusan bahwa agar kita mendapatkan Nurul Bidayah adalah yang kedua amalannya namanya sedekah Bapak Ibu. Berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bersedekah. Berbagi. Membagikan kasihnya Allah. Ya, maka kita ikhtiarkan bergemar sedekah. Karena sedekah itu sesungguhnya adalah cara kita untuk memperlihatkan rasa cinta kita kepada makhluk Allah yang lain. Berbagi. Kalau bisa punya amalan sedekah subuh Bapak Ibu. Kalau lupa sedekah subuh, sedekah duha ya. Bangun tidur lupa kok belum sedekah ya setelah duha. Sedekah. Dan sedekah itu tidak diukur kuantitasnya. Tapi apa? Kualitas rasanya. Bukan banyaknya tapi apa? Rasa kasihnya. Ya kalau kita punya uang 5.000, ya kasih 1.000 udah bagus tuh. Ya, intinya bukan masalah banyak tapi apa? Istiqomahnya. Istiqomah berbagi setiap hari. Berbagi setiap hari. Berapapun tapi diikhtiarkan itu betul-betul maksimal. Ya, ikhtiarkan maksimal. Walaupun cuma 500, 1.000, 2.000 tapi sedekah subuh. Kenapa? Karena ini akan mengundang Nurul Bidayah. Mengundang nur cahaya Allah yang awal. Ya insya Allah setelah itu kita mampu melihat Nurul Wasatiyahnya. Nurul Bidayah itu ya akan membuat kita damai, tenang hatinya. Dengan cara apa? Sedekah. Sedekah subuh. FKM punya sedekah subuh. Nah itu. Kalengnya itu diisi, jangan kosongin. Biasanya kaget, terus akhirnya ngisinya dilangsungkan. Oh, Pak Jenderal udah datang ke rumah. Pak, sedekah subuhnya udah selesai. Oh, sudah, padahal belum. Langsung kasih 200.000. Itu beda kalau kita ngasihnya 100, 1.000 sehari beda. Rasanya itu emplong, ya. Kalau 200.000 agak nggak ngeplong. Agak terpaksa dikit gitu ya. Ya enggak? Agak 200.000 nih. Jadi sedekahnya karena nggak enak. Bukan karena ikhlas. Coba kalau kita sedekahnya tiap hari, nggak 5.000, 1.000 ya. Sesuaikan dengan penuh kasih sayang. Bersedekahnya dengan penuh cinta. Mana yang kira-kira kita ngasihnya dengan penuh cinta, nggak ada eman-eman. Berapa, Bu? Tolong saya jawab. Mana kira-kira setiap hari yang ibu ini mengasihnya dengan tulus, ikhlas, penuh cinta? Mana? Tolong dijawab. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 atau 1.000? 2.000 ya udah 2.000 nggak apa-apa. Tapi istiqomah. Setiap hari nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa. Tapi apa? Ada yang kita beri. Apa? Melatih amalan bersedekah. Saya tiap bulan kita besar, tapi biasanya kalau besar itu ada dua. Satu eman-eman, yang kedua ria. Ya nggak?
Pak Jena mohon tulis aja hamba Allah. Yang tuh Pak Jenal aja kan. Tapi kan kita berharap Pak Jenal mengatakan, oh iya ibu luar biasa ya, hebat, ikhlas. Si setan itu luar biasa memang. Tapi kalau kita melakukan amalan sedekah dengan kita pelan-pelan, tapi akhirnya besar, itu yang luar biasa. Kalau bisa tangan kiri kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Yuk berlatih ya Bapak Ibu ya. Setiap pagi sedekah subuh. Gak usah banyak-banyak, semampunya. 500. Adanya berapa? Habis sholat tahajud, sholat fajar sebelum ke masjid, sedekah dulu dengan penuh kasih. Gitu. Insya Allah kan amanah ya. FKM amanah insya Allah. Ini pasti diberikan kepada keberkahan. Ini sedekah aja, baik. Gitu. Yang kedua sedekah. Insya Allah kalau kita rajin istiqomah bersedekah, maka Allah berikan kepadanya nurul bidayah, cahaya awal yang luar biasa. Kenapa? Itu bagian dari khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, amalan ketiga dari nurul bidayah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang ini juga hampir sama, ya. Ini juga hampir sama adalah kita hamba-hamba Allah yang menjalankan apa yang Allah sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah? Mohon izin saya ngulang lagi materi sebelumnya. Bapak Ibu, kita ini lahir ke dunia ditolong orang atau tidak? Ditolong. Siapa yang menolong kita? Bidan, dokter kandungan. Bapak-bapak yang sepuh siapa yang nolong? Pasti dukun bayi. Ya, generasi 81 ke atas, ke bawah itu, ke atas itu, ke bawah ya. Itu pasti dukun bayi lah. Dukun bayi. Nah, berarti kita pas awal udah ditolong orang, lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang tidak? Ya, siapa yang nolong kita saat meninggal? Nah, orang hidup, ya betul orang hidup. Ya, mudin, ya. Pas itu mudin, tetangga yang gali kubur. Kita kunci dulu. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Oh, udah kita kunci. Sekarang di sini kita ditolong orang tidak? Ditolong orang. Lahir ditolong, meninggal ditolong, sekarang ditolong. Berarti kita makhluk berdaya apa tidak berdaya? Nah, amalan ketiga ini kita pahami bahwa kita ini makhluk yang tidak berdaya. Berarti kita sangat bergantung sama siapa? Pertolongan Allah. Orang lain kan nolong karena Allah yang nolong kan. Kita ini makhluk yang tidak akan, kira-kira orang tidak berdaya layak sombong tidak Bapak Ibu? Enggak kan? Andai kita dikasih oleh Allah kepahaman ilmu, ilmu kita banyak, layak sombong buatan? Enggak ada. Kita punya ilmu juga atas pertolongan orang lain. Kita kaya raya layak sombong? Enggak. Orang kaya mobilnya Pajero, panas jauh jero, bannya bocor, enggak ada tukang tambal ban, repot tidak? Repot. Orang kaya punya sawah, sawahnya 5 hektar, tapi enggak ada petani. Musim tani, panen, siapa yang manen? Repot kalau enggak ada petani. Orang kaya rumahnya gede, atapnya bocor, tapi enggak ada tukang bangunan. Siapa yang benerin? Sendiri. Aduh, capek. Nggak bisa. Nggak bisa kita sombong pada orang lain. Kenapa? Sungguhnya kita ini didesain oleh Allah adalah sama. Artinya kita ini adalah orang yang saling membantu satu dengan yang lain. Maka amalan keempatnya, la quwata illa billah. Jangan sampai ada dalam diri kita sifat kesombongan. Walaupun seberat zarrah, seberat zarrah sifat sombong dalam diri kita tidak akan masuk surga. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga ayo amalan kita satu, kita ini makhluk nggak berdaya, nggak layak kita sombong sedikit pun. Jadilah orang yang humanis ya. Humanis itu gimana? Ya nggak ada namanya kita merasa eksklusif, merasa hebat, merasa terhormat, nggak, biasa aja. Kenapa? Emang kita biasa kan? Jangan kina-kina tahu kina-kina nggak? Tahu? Mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kaya, mentang-mentang pinter, mentang-mentang hebat, nggak ada. Jadi kita merasanya ya biasa aja. Kenapa? Karena memang kita biasa.
Kita ini makhluk yang awal lahir nggak bisa apa-apa, betul? Hanya bisa apa? Nangis. Dan nanti juga kita pulang nggak bisa apa-apa. Nangis aja nggak bisa, betul? Buka mata aja nggak bisa. Kedip aja nggak bisa kan? Gerak aja nggak bisa. Coba bayangkan, apa yang bisa kita sombongkan? Maka yang ketiga ini ikhtiarkan kita menjadi pribadi yang kita betul-betul merasakan bahwa kita inilah quwata illa billah. Maka amalan ini insya Allah akan membuat kita mendapatkan apa? Nurul Bidayah. Siap Bapak Ibu menjadi orang yang merasa tidak berdaya? Siap ya? Kalaupun kita punya kekuatan, punya siapa kekuatannya? Kalaupun kita punya kepintaran, kepintaran punya siapa? Kalaupun kita punya kekayaan, kekayaan punya siapa? Allah. Tidak ada dalam diri kita merasa kita lebih daripada orang, sedikit pun tidak ada. Semuanya punya Allah, kita mah tidak bisa apa-apa. Lihat ya, betul nggak? Saat lahir tidak berdaya, kita hanya bisa nangis. Saat mati, apalagi pas mati nggak bisa apa-apa. Gedip aja nggak bisa, nangis aja nggak bisa. Sangat tidak berdaya. Ya. Baik. Nah, yang keempat, masih nyambung. Kalau kita lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, berarti tugas kita apa? Lahir ditolong, meninggal ditolong, sekarang ditolong. Berarti tugas kita apa? Menolong orang lain. Tugasnya apa? Menolong. Maka amalan keempat adalah menolong. Tolonglah orang lain dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa menolong dengan tenaga, tolonglah dengan tenaga kita. Kalau kita bisa menolong dengan waktu kita, tolonglah dengan waktu kita. Intinya mindset kita ini cuma satu, menolong. Tidak ada yang lain, menolong aja. Jadi kita, ibu-ibu masak untuk menolong siapa? Suami dan anak. Nyuci, memudahkan suami, memudahkan anak, nyetrika juga gitu. Jadi niat kita itu menolong. Dan niat menolong itu perintah dari Allah kan? Intan surullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Dan agama itu mengatur apa? Kehidupan manusia. Begitu. Sehingga mari kita ikhtiarkan Bapak Ibu rahmati Allah menjadi pribadi yang selalu menolong. Mindset kita cuma satu, apa? Menolong orang lain. Insya Allah kalau kita menjadi pribadi yang selalu menolong, insya Allah Allah berikan namanya apa? Nurul Bidayah. Eman-eman Pak, kalau Bapak kerja nggak diniatin menolong. Eman-eman kalau Bapak bantu istri kok sambil cemerut. Aku kerja kok masih aja aku kerjain di rumah. Piye ki istriku, nggak ngerti aku. Wah, itu nggak dapat apa-apa itu kayak gitu. Marah-marah, cemerut. Ya nggak marah sama istri, cuma cemerut aja. Hatinya yang marah. Jangan. Tak ngerti dia, ragenah. Kakeannya ya kakeannya. Jangan jadi sikus. Tak ngerti aku. Nah kalau kita begitu, tapi kita nyuci, kita ngepel, itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita dengan sepenuh hati kita menolong, memudahkan, nggak apa-apa saya capek tapi ini memudahkan, masya Allah. Allah akan berikan namanya apa? Sesuatu yang lebih besar daripada kecapean kita. Nurul Bidayah. Yang kelima, siapa yang akan Allah berikan Nurul Bidayah adalah dia seorang pembelajar. Dia seorang pembelajar. Dia yang selalu mencari ilmu, menuntut ilmu. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena menuntut ilmu itu adalah kefarduan. Ilmu itu kan cahaya. Walaupun dia nuntut ilmu dan tidak dipraktekkan, tapi dia sudah punya ilmunya, itu insya Allah suatu saat dia dapat Nurul Bidayah. Itu fadilah nuntut ilmu saja. Misalkan nih, santri nih, nyantri 20 tahun, keluar dari santri, nggak dikerjain tuh santriannya. Ilmunya nggak dilakukan. Tapi dia udah paham, ilmunya udah paham, udah mengerti tentang banyak hal, tapi nggak dipraktekkan sama dia. Suatu saat Allah akan berikan kepadanya Nurul Bidayah, kata para ulama begitu. Pentingnya apa? Mencari ilmu. Maka saat kita hari ini bismillah ya, senang mengejar taklim, ada taklim kita cari. Bahkan taklim itu kayak minum obat. Pagi, siang, sore ikut terus.
Di mana-mana kita ikut, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah namanya apa? Nurul Bidayah. Tiba-tiba aja kita ingin hijrah. Bahkan terus hijrahnya itu, bukannya berpindah pakaiannya, berpindah pikirannya, berpindah perasaannya, berpindah perilakunya, ucapannya, tindakannya, perasaan berpindah terus. Saat kita terus bertaklim. Karena saat taklim itu Allah berikan nur, cahaya. Bahkan para malaikat datang ketika taklim. Betul tidak? Maka saat kita punya amalan khusus yaitu ta'lim itu luar biasa. Insya Allah Allah berikan nurul bidayah. Ini kayaknya aktivis ta'lim semua ini ya. Wajah-wajahnya ya. Ta'lim di mana datangi ya. Nah saat kita punya amalan ta'lim, bahkan bukan hanya ini, dimanapun ta'lim kita datangi, Masya Allah, Allah akan berikan kepada nurul bidayah. Karena kan kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, dapat keterangan, terus kita catat, kita pahami, terus kita pelajari, insya Allah Allah berikan namanya nurul bidayah. Kapan? Ya terserah Allah. Ini yang keberapa? Kelima apa keenam nih? Oh sekarang 6. Tadi kelima ya? Jadi menuntut ilmu, orang yang sering menuntut ilmu, terus berusaha menuntut ilmu, insya Allah Allah berikan yang namanya nurul bidayah. Nah yang keenam, adalah yang Allah sampaikan di dalam Quran. Jelas ya kalau ini ya. Aqimis shalah. Apa? Mendirikan salat. Bukan melaksanakan salat, tapi apa? Mendirikan salat. Apa mendirikan salat itu? Menjalankan salat dengan sempurna. Terutama salat yang diwajibkan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dijalankan dengan kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Baik waktunya. Yang kedua, berarti kita menjaga waktu. Bahkan di dalam Quran tersirat ada namanya kita harus menjaga sholat, terutama sholatul wusta, sholat tengah-tengah. Para ulama memberikan pemahaman sholat tengah-tengah itu ada dua. Satu sholat asar, yang kedua sholat subuh. Menurut hadisnya begitu. Jadi hati-hati dengan sholat asar kita jaga. Kalau misalkan bapak-bapak agak sulit kita berjamaah sholat, tapi saat sholat asar dipastikan kita bisa berjamaah sholat asar. Yang kedua sholat subuh, dipastikan kita harus bisa sholat subuh berjamaah. Itu dua ini harus kita jaga minimal. Kalau memang sulit, bagusnya kita berjamaah tiap waktu. Tapi di dua waktu ini, kenapa katanya waktu sholat asar itu adalah perpindahan antara siang dan malam. Nah saat perpindahan siang dan malam itu pergantian malaikat. Sip, ya. Sip kerja. Dalam hadisnya begitu. Jadi malaikat yang naik ke atas ditanya, hambaku sedang apa saat itu? Sedang sholat, begitu. Jadi pergantian ini menerangkan, menginformasikan bahwa hamba Allah ini sedang melaksanakan apa? Sholat. Dan sholat itu Bapak Ibu adalah tanda tentang bagaimana baiknya hubungan kita dengan Allah. Karena ini masuk ke amalan ketujuh. Jadi parameter hubungan kita dengan Allah itu baik atau tidak sholatnya. Sholatnya itu baik apa tidak. Parameternya apa? Sholat. Karena sholat kan silah, hubungan. Maka kalau ingin tahu seorang hamba itu hubungan dengan Allah baik atau tidak, lihat sholatnya. Sholatnya baik atau tidak. Karena sholat itu adalah bagian dari parameter. Dan itu juga tidak bisa dibuat-buat. Karena itu adalah bagian dari kehendak diri kita, hati. Dan saat kita sudah berikhtiar sekuat tenaga, saya mau sholat, menegakkan sholat, walaupun pas Allahu Akbar, Bapak Ibu ya, saat sholat pas Allahu Akbar kan awal Allahu Akbar apa sholatnya? Pinginnya apa? Khusyuk kan? Tapi dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Daud, justru saat kita melaksanakan takbir Allahu Akbar, salah satu setan yang profesional bertugas untuk menggoda orang sholat, namanya Khanzab ini, maka dia akan bertugas saat orang itu mulai masuk ke takbir. Allahu Akbar. Nah saat itulah setan berkata, saya kulu setan undur kada. Ingat itu, ingat ini. Maka saat takbir Allahu Akbar, sesuatu yang lupa langsung ingat. Cucian ya Allah. Apalagi? Panci ya Allah. Ingat langsung. Sampai kunci yang lupa, ingat. Kenapa? Karena memang itu godaan setan. Nah,
Kita juga berusaha, walaupun begitu, walaupun kita salatnya ngelamun, tapi kita ini kekeh gitu. Pengen mendirikan salat walaupun ngelamun, nggak apa-apa lah, yang penting salat saya. Nah, makanya Bapak Ibu, semakin kita paham tentang salat, semakin kita nggak berani meninggalkan salat jamaah. Kenapa? Karena kita nggak bisa khusyuk. Kalau salat jamaah, insya Allah minimal di antara yang berjamaah itu ada yang khusyuk, kita ikut khusyuk kan? Maka semakin kita paham diri kita, semakin kita paham sholat, semakin kita nggak berani meninggalkan sholat jamaah. Kalau sholat sendirian, aduh, kayaknya kualitasnya agak luar biasa deh, gitu. Nggak bisa diandelin. Ya, tapi kalau dengan sholat jamaah, insya Allah dengan kita sholat jamaah, mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat namanya nurul hidayah. Maka ikhtiarkan fardu ini kita jamaah terus, non-stop pokoknya. Walaupun kita ketinggalan, cari jamaah ya. Ini ada yang sholat nggak, cari ya, gitu. Agar apa? Agar kita mendapatkan namanya nurul bidayah. Kenapa? Dengan berjamaah itu minimal insya Allah kalau kita yang ngelamun, imamnya ngelamun, makmumnya khusyuk, insya Allah ikut khusyuk. Berarti ya Bapak Ibu ya. Itu yang keenam, ikhtiarkan, dirikan sholat kita, dirikan, jangan jalankan tapi dirikan. Apa dirikan tuh? Liwaktiha, berjamaah untuk laki-laki di masjid. Insya Allah Allah berikan nurul bidayah. Tiba-tiba saja nanti sholat kita ini udah nggak ngelamun lagi, khusyuk nanti. Tandanya nanti sholatnya jadi khusyuk kalau udah dapat nurul bidayah. Gitu. Ya kalau belum yang ngelamun nggak apa-apa, tapi kita diriin. Makanya nggak boleh. Kalau bisa tuh eman-eman kalau kita nggak sholat jamaah gitu. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas sholat kita. Gitu. Masya Allah sholat kita ini jauh dari sempurna. Karena kita masih kalah sama setan. Karena itulah kita berikhtiar untuk sholat berjamaah. Karena Allah sembunyikan orang ikhlas itu di balik hamba-hambanya. Kita nggak tahu yang mana yang ikhlas, Allah sembunyikan. Maka saat berjamaah itu insya Allah ada di antaranya orang-orang yang ikhlas, yang khusyuk sholatnya, yang Allah terima. Itulah sebetulnya hikmah kenapa dianjurkan muakkad kita sholat fardu itu apa? Berjamaah. Karena Allah akan pilih di antara mereka yang ikhlas insya Allah. Sehingga sholat kita jadi apa? Khusyuk, dan mudah-mudahan dengan begitu mendapatkan nurul bidayah. Itu cara kita mendirikan sholat berjamaah, Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah zikrullah. Mengingat siapa? Allah. Mengingat Allah adalah paling puncak, tapi juga paling awal. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka kita jangan sampai lupa sama Allah. Sehingga kecintaan kita kepada orang-orang saleh itu didasarkan karena kita ingat kepada siapa? Allah. Maka cinta pada Allah diawalkan, cinta pada orang yang dicintai Allah diawalkan, dan zikrullah diakhirkan. Maksudnya bagaimana? Ini menyambung ya. Jadi tidak mungkin orang cinta kepada seseorang yang dicintai Allah kalau dia nggak cinta sama Allah, kan begitu. Maka zikrullah diakhirkan dalam amalan ini untuk membuktikan bahwa sungguhnya semua amalan itu hanya dengan awali dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan untuk zikir pada Allah kapanpun, dimanapun. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan namanya nurul bidayah. Nanti berbeda Bapak Ibu, orang yang sudah dapat nurul bidayah, hati kita bisa membedakan. Ya tiba-tiba aja gitu berubah gitu. Dibalik sama Allah, klik gitu. Allah galik itu bagi Allah memudah, kun fayakun ya. Tiba-tiba kita lupa marah tuh gimana gitu. Ya, biasanya pemarah jadi lupa marah gitu. Marah tuh gimana jadi lupa gitu. Kenapa? Karena matanya sudah ainur rahmah. Nah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita laksanakan, kita istiqomahkan, insya Allah tujuh amalan tadi bisa mengundang kita mendapatkan nurul bidayah, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah ridho. Tepat sudah isya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.